Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nancy Sofia Oktabella dengan NIM 081. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi menjaga dan meningkatkan loyalitas pelanggan di era marketing 4.0. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kegiatan marketing melalui media internet. Kegiatan menawarkan barang dan jasa melalui internet telah menjadi sebuah tren atau gaya hidup masyarakat secara luas, termasuk masyarakat Indonesia. Selain itu, penggunaan internet semakin hari semakin tinggi juga menjadi faktor yang mendorong peningkatan internet marketing dan perkembangan para pelaku usaha online. Internet secara umum telah mengubah gaya hidup manusia modern seperti yang terjadi pada saat ini. Semua hal dapat dilakukan dengan memanfaatkan media internet. Dampak dari pesatnya internet yaitu seperti gaya belanja yang berpindah dari kegiatan yang umumnya dilakukan dengan tatap muka menjadi belanja dengan memanfaatkan internet atau biasa disebut dengan online shopping. Perlahan tapi pasti terjadi perubahan dan pergeseran gaya belanja masyarakat. Internet secara tidak langsung telah menciptakan pasar yang luar biasa. Pasar online menjadi pasar yang paling potensial untuk segala jenis usaha barang maupun jasa, dengan level usaha yang bermacam-macam, yaitu dari level yang paling rendah hingga level perusahaan skala besar. Ada 5 beberapa jenis internet marketing. Yang pertama ada pemasaran menggunakan situs web yang dioptimasi atau SEO. Yang kedua ada pemasaran menggunakan media sosial, contohnya seperti Facebook, Instagram. Dan yang ketiga ada pemasaran menggunakan marketplace. Selanjutnya yang keempat, pemasaran menggunakan media iklan berbayar yaitu seperti Google Ads, Instagram, dan juga Facebook. Yang terakhir ada pemasaran melalui media chatting atau WhatsApp. Selanjutnya ada 7 keuntungan internet marketing. Yang pertama, mudah dan praktis. Yang kedua, melihat hasil secara langsung. Yang ketiga, mudah dalam melakukan perubahan. Yang keempat, penjualan terjadi dengan cepat. Yang kelima, berkompetisi dengan merek-merek besar. Yang keenam, komunikasi dengan pelanggan. Yang ketujuh, jangkauan lebih luas dan tepat sasaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemasaran melalui internet. Internet marketing dinilai memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam memasarkan produknya, menambah nilai dari sebuah produk, serta lebih murah dan juga efisien. Hampir tidak mungkin para calon konsumen mendengarkan teriakan dari tenaga pemasar. Kegiatan menawarkan melalui internet marketing telah menjadi tren masyarakat dunia. Berbagai kebutuhan konsumen, baik kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan juga minuman, kebutuhan rumah tangga, peralatan elektronik, kebutuhan terkait hobi konsumen seperti contohnya sepak bola, golf, tenis, dan lain-lainnya, sampai pada kebutuhan traveling, semua sudah disediakan, sehingga konsumen tidak perlu keluar rumah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Menurut A.A. Kerr 1991, kesadaran terhadap suatu merek sendiri memiliki beberapa tingkatan. Semakin mudah suatu merek dapat dikenali oleh masyarakat, maka semakin tinggi posisi merek tersebut. Kesadaran terhadap suatu merek tertentu atau brand awareness merupakan kondisi di mana para calon pembeli memiliki kemampuan untuk mengenali maupun mengingat kembali tentang suatu merek yang merupakan suatu bagian dari kategori produk tertentu. Ada 4 tingkatan brand awareness. Yang pertama ada top of mind. Top of mind itu merupakan brand awareness tertinggi atau biasa disebut sebagai pemimpin dari berbagai merek produk sejenis yang melekat pada setiap konsumen. Yang kedua ada brand recall. Brand recall atau peningkatan kembali terhadap suatu merek didasarkan pada permintaan seseorang untuk menyebutkan merek tertentu dalam suatu kelas produk. Yang ketiga ada brand recognition, merupakan tingkatan minimal dari brand awareness. Brand recognition menjadi penting pada saat pembeli memilih suatu merek saat melakukan pembelian. Yang keempat ada
of a brand merupakan tingkatan terendah dari brand awareness, di mana masyarakat itu tidak menyadari akan adanya suatu merek dalam suatu kategori produk. Selanjutnya ada era pemasaran digital. Revolusi industri 4.0 adalah perubahan zaman pada generasi 4 yang mengacu pada revolusi teknologi secara fundamental maupun mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Dalam arti kata lain, perkembangan teknologi menjadi penggerak utama pada era ini. Dampak perubahan zaman juga mempengaruhi perubahan perekonomian dunia, khususnya negara berkembang seperti Indonesia yang sedang bergerak menuju ekonomi digital yang diklaim mampu membawa pada kemakmuran yang berkesinambungan. Di era ekonomi digital 4.0 merupakan pendekatan terbaru dalam dunia pemasaran, yaitu pendekatan pemasaran yang mengombinasikan interaksi online dan juga offline antara perusahaan dengan pelanggan, yang tujuan utamanya yaitu memenangkan advokasi konsumen. Selanjutnya, prasarana dan media pemasaran digital. Menurut Kotler dalam Widodo 2002, Internet marketing memiliki 5 keuntungan besar bagi perusahaan yang menggunakannya. Yang pertama, baik perusahaan kecil maupun besar dapat melakukan internet marketing. Yang kedua, tidak terdapat batas nyata dalam ruang beriklan jika dibandingkan dengan media cetak dan media penyiaran. Yang ketiga, akses dan pencairan keterangan sangat cepat jika dibandingkan dengan surat kilat atau bahkan dengan faks. Yang keempat, ada situs dapat dikunjungi oleh siapapun, dimanapun di dalam dunia ini, kapanpun juga. Yang kelima, ada belanja dapat dilakukan secara lebih cepat sendirian. Nah, selanjutnya ada sosial media dan marketing. Salah satu aspek yang berkembang dari marketing atau pemasaran di era media sosial ini adalah iklan atau advertising. Iklan menurut The American Marketing Association diartikan sebagai pengumuman atau pesan yang persuasif dalam suatu waktu atau ruang yang menggunakan media massa oleh institusi bisnis, organisasi non-profit, pemerintah maupun individu dengan maksud menginformasikan dan atau membujuk halayak terhadap barang, jasa, organisasi atau ide-ide sebagai sasaran target pemasaran atau audiensi. Menurut Tuten 2008 2-4, kehadiran internet memberikan lingkungan virtual baru bagi praktek-praktek pemasaran. Ada 3 praktek yang bisa dilihat dari munculnya media sosial terhadap praktek pemasaran tradisional ini, yakni yang pertama ada jenis media yang digunakan, iklan sebagai komunikasi berbayar, yang ketiga komunikasi satu arah dalam iklan. Selanjutnya tipe praktik CGM, Consumer Generate Media, ada CGM2, Consumer Generate Multimedia, CSM, Consumer Solicit Media, ICGM, Incentivized Consumer Generate Media, CFM, Consumer Fortified Media, ECGM, Compensate Consumer Generate Media. Selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus dari kelompok saya, yaitu studi kasus ayam goreng Nelongso. Nama usahanya yaitu Ayam Goreng Nelongso, industrinya waralaba, berdiri sejak Februari 2013, pendirinya Nanang Suherman. Nah, kepuasan pelanggan yang ada di Ayam Goreng Nelongso yaitu tetap setia lebih lama, membeli lebih banyak ketika perusahaan memperkenalkan produk baru dan memperbarui produk yang ada, membicarakan yang baik tentang perusahaan dan produknya, memberikan perhatian lebih sedikit kepada merek dan iklan pesaing, serta kurang peka terhadap harga. Yang terakhir ada menawarkan gagasan jasa atau produk kepada perusahaan. Ada biaya untuk pelayanannya lebih kecil dibandingkan biaya pelayanan pelanggan baru karena transaksi yang lebih rutin. Selanjutnya, loyalitas pelanggan. Faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan yang pertama itu ada produk atau produk. Dalam hal ini Ayam Nelongso tentunya memiliki banyak produk makanan yang bervariasi guna mempertahankan kepuasan dan loyalitas pelanggan.
segala jenis produk yang dihasilkan perusahaan harus memiliki kualitas atau kesempurnaan seperti yang seharusnya atau sebagaimana dijanjikan, sehingga konsumen itu tidak merasa tertipu, yang mana hal ini dapat mengakibatkan konsumen berpindah ke produk pesaing. Selanjutnya ada harga atau price. Harga yang diberikan itu terjangkau dan tidak menguras isi dompet. Prinsip penetapan harga dalam perusahaan itu harus mempertimbangkan sejumlah faktor dalam menetapkan harga, mencakup pemilihan tujuan penetapan harga, menentukan tingkat permintaan perkiraan biaya, menganalisis harga yang ditetapkan dan produk yang ditawarkan pesaing, pemilihan metode penetapan harga, serta menentukan harga akhir. Harga di rumah makan ayam goreng Nelongso ini berkisar dari harga Rp5.000 sampai dengan Rp25.500. Yang ketiga ada distribusi atau place. Ayam Nelongso ini memiliki tempat yang strategis, pelayanannya bagus, semua sikap dan tindakan karyawan ini, bahkan cara berpakaian karyawan dan penampilan karyawan ini mempunyai pengaruh terhadap persepsi konsumen atau keberhasilan penyampaian jasa. Nah, semua karyawan nih sebagai tenaga penjual, dengan kata lain dalam pengertian luas pemasaran merupakan pekerjaan semua personil organisasi jasa. Oleh karena itu, karyawan yang direkrut dan mempertahankan karyawan yang skill, sikap, komitmen, dan kemampuan dalam hubungan yang baik dengan konsumen. Cara memasangnya juga tidak sulit. Anda bisa melakukan pembelian dengan jam cash atau menggunakan ShopeePay. Yang keempat ada promosi atau promotion. Ayam goreng Nelongso ini menggunakan dalam melaksanakan kegiatan promosi itu menggunakan media Instagram, baliho, banner, dan juga media yang sering digunakan oleh pemilik dalam mempromosikan produk yang ditawarkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.